Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Pak Pras? Dengar, Pak. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua 1 IKESINDO, Dr. Diki Nadia Rusdal, MSc, PhFICD. Yang kami hormati Dr. Daryo Sumitro, SPDS, selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Yang kami hormati juga Dr. Diki Afi Permatasari, SPKGA Mars, selaku moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar IKESINDO serial ke-6 2023 yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun masih secara daring. Webinar IKESINDO serial ke-6 2023 kali ini mengambil topik Unlocking the Healing Potential of Spiritual Medicine. Webinar ini akan mengupas tentang potensi alam bawah sadar yang merupakan harta karun dalam diri manusia agar dapat didaya gunakan untuk optimalisasi kemampuan diri dalam mencapai impiannya, baik untuk kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan maupun karir kesuksesan. Dalam memberikan dukungan kapasitas dan kapabilitas stakeholder kesehatan dan sektor terkait lainnya, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia IKESINDO mengadakan acara serial webinar tentang topik ini. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembuka dan pengantar. Selanjutnya acara webinar yang akan dipimpin oleh moderator, closing statement dan penutup. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Acara selanjutnya yaitu pembuka dan pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua 1 IKESINDO, Dr. Diki Nadia Rusdal, MSc, PhFICD. Kepada Dr. Nadia Rusdal, waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar, kita kembali kepada acara rutin kita, yaitu webinar yang kali ini adalah webinar ke-6 tahun 2023. Jadi bulan ke-7, tapi kita pernah satu kali tidak webinar dalam tahun ini. Nah, pada hari ini kami ucapkan selamat dari pimpinan pusat IKESINDO, mengucapkan selamat datang di dalam webinar kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota KMK yang berada, saya lihat dari macam-macam ini, sampai ke NTT pun ada, tadi ada yang dari Sulawesi Utara. Untuk itu selamat datang. Nah, pada hari ini kita akan menampilkan yaitu suatu topik yang sangat menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, topik adalah Unlocking the Healing Potential of Spiritual Medicine. Nah, saya nggak akan cerita ini karena saya nggak ngerti juga. Lebih Pak Daryo nanti yang mau cerita, nah ya baru mantap. Supaya nanti Bapak-Bapak Ibu bertanya apa sih sebetulnya ini. Webinar ini dilakukan setiap bulannya oleh pengurus Pusat IKESINDO untuk memperkaya pengetahuan kita di bidang manajemen maupun hal yang berkait dengan kesehatan. Nah, untuk itu juga kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian dari yang berada di daerah, dari wilayah kita dari mulai Sumatera Utara, Aceh sampai dengan Papua,
untuk turut juga memberikan topik-topik yang bisa kita kembangkan di sini untuk bulan-bulan mendepan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan kepada Pak Dario terutama yang akan memberikan paparannya atau ceritanya, juga kepada Bu Afi dan Bu Yanti telah ikut membantu untuk memandu acara ini. Dan mudah-mudahan nanti apa yang kita dapat di sini betul-betul kita bisa membangun mindset disruption untuk meningkatkan mindfulness. Nah, itu yang saya dapat kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa berinteraksi dengan pembicara sebetulnya apa sebetulnya yang bisa akan kita lakukan di sini dan apa kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam praktek sehari-hari. Dengan tidak banyak bercerita lagi supaya full kepada Pak Dario, atas nama pengurus pusat Ikesindo yang pada hari ini mohon izin Pak Supriyantoro berhalang hadir. Nah, beliau sedang di perjalanan mau pergi, jadi ya daripada separuh-separuh dikasih ke saya dulu lah. Nanti mudah-mudahan kita tidak mengurangi rasa kangen kita kepada beliau, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mohon selalu petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, pertemuan ini atau webinar ke seri ke-6 ini saya buka dengan resmi. Demikian saya kembalikan kepada Bu Yanti. Terima kasih. Terima kasih atas pembuka dan pengantar dari Ketua 1 Ikesindo. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, Bapak Ibu peserta bisa mengisi absensi terlebih dahulu dan absensi akan diberikan di room chat Zoom setelah pemateri atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang siang hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Afi Permatasari, SPKGA Mars. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Gigi Afi Permatasari, Bapak Ibu bisa di layar juga. Beliau beralamat di Bintaro, Jakarta Selatan. Pekerjaan beliau saat ini sebagai Direktur Utama PT Cipta Mulia Medica, perusahaan jasa konsultan konstruksi Surabaya sampai saat ini. Direktur Rumah Sakit Bedah Jombang 2022 sampai dengan di sini riwayat pekerjaannya. Kepala Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kasih Pelayanan Medis RSUD Jati Padang, Kasih Pelayanan Medis RSUD Kembangan, Kasetpel Keuangan dan Perencanaan RSUD Tanah Abang, Mutu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan beliau juga dulunya pernah menjadi Yanmed Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Adapun organisasi beliau cukup banyak, yaitu pengurus pusat Ikesindo sebagai sekretaris 2, sebagai bendahara umum juga di Ikatan Ahli Manajemen Rumah Sakit Indonesia, dan sebagai ketua bidang pengembangan organisasi di Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, serta sebagai bendahara 1 di Komunitas Kesehatan Indonesia. Lalu beliau juga sebagai bendahara umum di IA Ma'un Khatam. Ini beliau rupanya bendahara ya. Beliau juga di Persi sebagai anggota Komite Audit Dewan Pengawas Persi, dan di LAM KPRS beliau juga sebagai pengurus Pusat Mutu dan Keselamatan Pasien, serta juga di Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna sebagai sekretaris umum. Cukup banyak beliau kiprah beliau, Bapak Ibu sekalian. Baik, kepada Dr. Afi selanjutnya saya serahkan untuk memimpin acara pada siang hari ini. Monggo Dr. Afi.
Terima kasih banyak Bu Yanti, luar biasa. Bu Yanti ini partner saya yang luar biasa di banyak kegiatan dan beliau tetap energik. Selamat siang Pak Daryo, sebagai narasumber kita kali ini, Dr. Edi. Izin dokter, saya izin Silakan. webinar ini bersama Pak Daryo. Tentunya saya hanya jagain Pak Daryo sebagai narasumbernya. Kita akan sama-sama mendengarkan dari seorang yang ahli luar biasa, Dr. Daryo Sumitro, SPB Bedah Saraf. Beliau adalah dokter dari FK, lulusannya sudah lumayan, bedah sarafnya dari FK UI tahun 1985. Beliau juga sebagai konsultan bisnis analis IT kesehatan. Pekerjaannya beliau banyak sekali ya, selain konsultan yang handal tentunya. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Teknologi Kesehatan Indonesia, Forkomtiknas. Kemudian di Kesindo juga beliau sebagai Kepala Pusdatin. Di LPKP sebagai Kepala Pusdatin, beliau benar-benar concern terhadap IT. Kemudian Ketua Divisi IT Indonesia Cyber Security Forum. Juga Ketua Komtek SNI bidang IT di Kemenkes. Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Komite Medik dari Rumah Sakit MMC. Sebagai Ketua Subkomite Mediasi Komite Etik dan Hukum dari Rumah Sakit MMC di double. Kemudian juga anggota Technical Working Group USAID. Ya. Kemudian di dalam KPRS, beliau sebagai surveyor juga sebagai anggota Pusdatin Lembaga Akreditasi Mutu Kesehatan. Jadi sebagai pengurus juga. Kemudian di APIK, Asosiasi Perkasa Indonesia Cerdas, itu sebagai anggota Smart Health Care Society. Jadi kita akan belajar banyak dari seorang dokter bedah saraf, jago IT, semuanya hampir komplit di tempatnya Pak Daryo. Kita akan belajar tentang bagaimana kita membuka yang selama ini kita pikirkan nggak bisa, harusnya bisa. Dengan spesialis bedah sarafnya, beliau akan mengupas otak yang di kepala ini kecil, sebetulnya baru digunakan sangat sedikit, dan itu bisa membuat potensi kita naik dengan pesat asal kita dapat menggunakannya dengan tepat. Ya, nanti akan dijelaskan gimana sih kita bisa berubah, apa sih fungsinya limbik di kepala itu ada limbik, terus kemudian sistem limbiknya luar biasa setelah baca, kemudian bagaimana mindfulness ya, jadi bagaimana membantu kita yang tadinya, saya waktu itu pernah diajarin Pak Daryo, bagaimana cara kita berdamai dengan situasi, dan itu ternyata membuat hidupnya menjadi lebih lega dan menjadi orang yang lebih bisa menerima keadaan. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan langsung dari seorang yang luar biasa yang akan sharing, dan semoga sharing ini menjadikan amal beliau terus dan terus untuk menjadi amal jariah beliau. Silakan Dr. Daryo, kami persilakan. Amin. Terima kasih Dr. Raffi, juga Bu Yanti, dan juga tadi Dr. Nadial sudah memberi pengantar. Memang lain kalau pengantarnya dari mantan pejabat, itu mantap gitu ya. Pernah kan sama Batak. Ya, kita nih ngobrol santai-santai aja. Kalau perlu presentasi saya juga improve. Karena topik ini memang topik yang sebenarnya merupakan inti dalam kehidupan, tapi suka tidak diperhatikan, sehingga kita tidak mendapatkan manfaat yang ada di dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, izin share. Baik, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini judulnya ini sebenarnya idenya dari itu ya, Ketua IKESindo Cabang Bali, Dr. Anom Murdana. Karena beliau itu selain dekan Fakultas Kedokteran, saya selain ketua juga beliau itu dekan Fakultas Kedokteran ya.
Dan di Fakultas Kedokteran ini ada materi mata kuliah Spiritual Medicine. Nah, saya ikut mengajar di situ, Spiritual Medicine. Nah, jadi di sini mungkin menjadi sudah satu gambaran ya, bahwa kalau kita bicara spiritual, itu bukan agama. Karena tahu sendiri kan, di Bali itu kan agamanya Hindu ya, kental sekali dengan budayanya. Tapi kenapa saya diminta mengajar di sana padahal saya Muslim? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kaitan antara spiritual itu tidak langsung berhubungan dengan agama, tapi berhubungan dengan intern pelakunya sendiri yang mengolah dirinya untuk bisa memanfaatkan potensi dalam dirinya. Nah, di sini makanya judulnya Unlocking the Healing Potential of Spiritual Medicine. Nah, ini jangan salah tanggap ya, karena masalah spiritual itu seolah-olah kita ke pengobatan alternatif, pengobatan spiritual. Bukan. Nah, ini memang yang sering di dalam kehidupan sehari-hari dicampur adukan. Jadi seolah-olah kita ini kalau sudah bicara spiritual, terkait dengan pengobatan, dengan medicine, dengan kedokteran itu selalu kita akan berhubungan dengan orang pinter. Kenapa orang pinter? Karena dokter itu bodoh, makanya dia orang pinter, katanya kan gitu. Nah, makanya ini exploring the nexus of spiritual and neuroscience. Makanya saya akan mencoba menghubungkan antara nilai-nilai spiritual dengan neuroscience-nya. Kalau kita lihat sekarang, kita sama-sama lahir sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita kan sudah mengalahkan jutaan sperma ya untuk bisa membuahi sel telur. Tapi pertanyaannya, lahir sebagai pemenang kok buntut-buntutnya ada yang menjadi pecundang, ada yang nggak mau jadi apa-apa, ada yang memang jadi leader. Nah, disinilah sebenarnya peranan mindfulness, mindful leadership. Benar nggak kita bisa sebenarnya menikmati setiap keadaan, ya, jadi fokus pada kondisi kita saat ini, dan kemudian melihat apa tanda-tanda. Contoh mindfulness paling gampang sekarang begini aja. Kita lagi webinar nih. Nah, ada yang orang webinar ikut ini, tapi sambil nyetir, pikirannya kemana segala macam, nggak mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita webinar, kita menikmati, oh saat ini saya lagi webinar. Ada materi, kemudian saya mencoba memberikan ruang kepada apa yang akan disampaikan, tanpa menghakimi. Tanpa menghakimi, jadi artinya tanpa menghakimi, kita jangan a priori dulu, kita juga tidak menerima, tapi netral. Nah, disitulah sebenarnya kunci daripada bagaimana kita menjadi seorang mindful leaders. Mindful leader itu bukan berarti bahwa kita harus jadi pemimpin organisasi atau pemimpin institusi, rumah sakit. Bukan. Tapi sekarang diawali mindful leader dari diri sendiri. Nah, inilah bagaimana kita menjadi pemenang, menjadi pemimpin diri sendiri. Insya Allah kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri, itu memimpin orang lain itu akan menjadi bagian daripada kegiatan yang memang sudah biasa dilakukan, sehingga tidak akan menjadi masalah. Nah, kenapa sekarang kita menyadari bahwa kita mempunyai potensi? Kita lihat di sini. Saya judulnya ini iceberg metafor, artinya gunung es. Gunung es, ya, kecil sini ya. Yang di bawahnya gede. Nah, inilah sebenarnya subconscious kita. Kapasitasnya 95% loh ini. Otak kita cuma 5%, ya paling sampai 10%. Ini yang kita pakai dengan skill dan knowledge. Tapi yang di sini luar biasa. Nah, kenapa saya bicara di sini superkomputer biologis? Nah, Bapak Ibu tahu ya, kalau kita bicara komputer, kan punya prosesor ya. Prosesor itu atau yang disebut CPU itu kan dia yang mengolah informasi yang kita masukkan. Nah, kalau kita sekarang komputer kita cuma satu prosesornya, tentu kan lain dengan kalau dua prosesor. Dua prosesor, atau kita kenal dengan dual core. Wah, komputer saya dual core. Wah, itu lebih cepat. Wah, saya punya quad core. Udah 4 prosesor yang lebih cepat lagi. Nah, Anda bisa bayangkan, yang namanya superkomputer, itu prosesornya bisa sampai 150.000 kali dari komputer biasa.
Artinya apa? Dia bisa cepat sekali, bisa mengolah data cepat, bisa melakukan analisa cepat, bahkan segala macam aspek-aspek yang non-struktural datanya bisa diolah dengan cepat. Superkomputer, banyak sudah ahlinya di dunia ini. Nah, tapi sekarang kita meningkat. Superkomputer biologis. Wah, ini Anda bisa bayangkan ya. Otak manusia. Anda tahu di dalam otak manusia itu yang jadi prosesor apa? Neuron kan? Neuron itu ada DNA-nya, ada RNA, ada mitokondria, ada badan Golgi, dan segala macam komplit. Dengan serabut-serabut cabang yang kita kenal dengan dendrit dan neurit. Anda bisa bayangkan, otak manusia itu kira-kira berapa ya prosesornya? Nah, kalau menurut neuroscience ya, itu bisa mencapai otak kita itu sekitar 86 miliar neuron. Nah, Anda bisa bayangin ya, 86.000 CPU, prosesor, 86 miliar prosesor di dalam otak kita yang saling berhubungan. Jadi kita bisa bayangkan, inilah sebenarnya kekayaan kita. Kalau di superkomputer yang secara fisik kita punya ahli-ahlinya, tapi kalau superkomputer biologis, siapa ahlinya? Nggak ada di dunia ini ahlinya. Kenapa? Kita ini manusia diciptakan oleh yang maha sempurna. Mau mempelajari yang sempurna, mana mungkin. Jadi, kesimpulannya, superkomputer biologis otak manusia itu tidak ada ahlinya. Ahlinya siapa? Nah, kalau kita sekarang tahu ya, Windows versi 1, versi 2, versi 3, atau aplikasi versi itu kan harus diperbaiki oleh ahlinya. Nah, kalau di manusia, ahlinya itu kita masing-masing. Ahlinya kita masing-masing artinya apa? Kita yang selalu melakukan reprogramming daripada subconscious. Nah, disinilah yang saya maksudkan reprogramming subconscious terhadap kekayaan harta karun kita. Harta karun kita apa? Nah, di sini harta karun kita. Kita lihat simulasinya di otak ya. Bagian yang namanya korteks, prekorteks, prefrontal, ini cuma di sini. Yang sebenarnya peranannya cuma 5%, maksimum 10%. Sedangkan yang di lainnya itulah yang subconscious yang di sini. Yang menyangkut masalah kemampuan kreativitas, imajinasi, interpersonal skill, team player, attitude, value, achievement, motivation. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan, kalau kita sebagai pribadi mempunyai kemampuan ini sebenarnya dasar kita menjadi seorang leader yang smart. Leader yang smart artinya apa? Bisa mengendalikan lingkungan kita. Karena apa? Kita mempunyai semua ini. Ada empati, ada bisa melihat value seseorang, bisa membuka diri ya. Ini yang harus kita kembangkan. Nah, ini proses ini jalan terus. Sekarang kita lihat ya. Beberapa saat lalu kita kenal dengan namanya Industri 3.0. Industri 3.0. Organisasi masih hierarkis, vertikal. Artinya apa? Seorang leader, pimpinan itu memberikan instruksi ke bawah. Memberikan instruksi dilaksanakan oleh yang bawah. Yang bawah melayani yang atas. Konsep sekarang organisasi sudah tidak begitu. Organisasi horizontal. Organisasi horizontal artinya apa? Disinilah kita sekarang melakukan kolaborasi. Kalau kita bicara sekarang organisasi linear, yang zaman dulu, itu organisasi satu arah. Kurang adaptif. Ya. Kalau untuk organisasi kecil, oke lah. Tapi kalau organisasi besar, ambil contoh IKEA Sindo. Nggak bisa kita jalankan dengan organisasi linear. Harus dengan bagaimana organisasi dibangun dengan kolaborasi, demokratif. Nah, disinilah menjadikan aspek-aspek yang mementingkan ini semua bawah, yang di bawah. Nah, kalau sekarang kita mau mengembangkan yang di bawah ini, bagaimana? Nah, inilah pelatihan-pelatihan yang perlu kita lakukan. Melatih kesabaran, melatih kepada masalah bagaimana toleransi, melihat seseorang. Jadi di dalam berorganisasi, kita tidak memakai otak yang biasanya reaktif. Otak itu biasanya kalau kita tidak kendalikan lebih berfokus kepada otak kiri kita, kalau untuk yang right-handed.
untung rugi, menang kalah, ya, salah betul, ini. Ya. Padahal salah betul segala macam kalau kita lihat dengan mindfulness, dengan subconscious, nah kita bisa menerima kenyataan bahwa benar menurut akal kita belum tentu benar menurut Sang Pencipta. Nah, isyarat-isyaratnya itu masuk di dalam aspek-aspek mindfulness ini. Nah, oleh karena itu sekarang mana yang lebih penting? Otak di sini atau yang subconscious? Dua-duanya penting. Nah, yang penting sekarang bagaimana otak kita yang sedikit ini mengendalikan apa yang ada di bawah. Ambil contoh sekarang ya. Anda tentu hari ini mandi semuanya ya. Pertanyaan saya, waktu Anda mandi, Anda mikirnya apa mana pikirannya? Kok toto telah selesai, ya kan? Anda nggak menikmati, wah bagaimana rasanya air menyiram tubuh, bagaimana air itu sebagai sumber kehidupan, memberikan energi pada kita, ya kan? Nah, itu sebenarnya bagian dari mindfulness, menikmati apa yang terjadi ketika kita mandi. Yang ada kita mandi, kelar, berpakaian, mandi sudah kelar. Nah juga sama, ketika kita sekarang naik mobil misalnya di Jakarta yang macet, ya, yang ada pikirannya kepada target, tujuan tercapai. Wah, kalau tidak lancar jalannya jadi stres. Padahal kalau kita menyikapi dengan mindfulness, kita bisa menikmati, oh inilah jalan yang macet. Jalan macet ini enak ya, menikmati macet. Berapa banyak orang yang sebenarnya lebih susah dari kita. Kita lihat kanan kiri, membuka diri kita, memberi luang dari informasi. Kita lihat kanan kiri, wah itu ada orang tua masih mikul-mikul, alhamdulillah saya nggak begitu. Oh itu anak sekolah pulang kehujanan, nggak ada yang jemput. Nah, itu kita selalu melihat apa semuanya yang ada di dalam sekitar kita. Itulah sebenarnya inti daripada mindfulness, artinya kita mencoba membuka ruang untuk menerima apa yang terjadi saat itu tanpa kita menghakimi. Itulah mindfulness. Nah, mindfulness itulah yang menjadi bagian daripada terbentuknya penguatan daripada yang alam bawah sadar. Jadi kenapa sekarang kok kita mandi otomatis selesai? Karena apa? Kehidupan sehari-hari kita sebenarnya mayoritas dikendalikan oleh subconscious. Mayoritas. Kenapa dikendalikan? Karena memang pikiran kita kemana, tapi tubuh kita dikendalikan oleh subconscious. Anda nyetir, Anda kan nggak mikir. Kaki, nginjek gas, lepas kopling, atau masuk begini. Nanti lampu merah, Anda, oh lampu merah, saya ambil ke kaki. Itu kan semua udah terprogram. Nah, membuat program di dalam subconscious-nya itulah kita gunakan pemikiran kita untuk melatih. Nah, untuk melatih itulah perlu latihan suatu proses. Jadi harus dengan niat, kita memprogram subconscious kita. Saya di dalam kaitan dengan masalah memotivasi orang ya, saya sering begini. Anda pernah naik haji nggak? Belum. Anda pengen naik haji? Pengen. Sama siapa? Sama orang tua. Oke. Anda mau tahu tercapai bagaimana supaya subconscious mengendalikan? Anda cari gambar Mekah, tempelkan foto Anda, foto orang tua Anda, foto istri Anda, sebar di mana-mana, di depan pintu, di depan komputer, apa segala macam. Apa yang terjadi? Pemikiran kita itu mulai dilatih di program. Semua informasi dari panca indera akan masuk kepada subconscious. Nah, disitulah, jadi mulailah masuk. Di dalam subconscious terbentuklah bahwa si A pengen naik haji sama orang tua sama istrinya. Subconscious yang memprogram. Bagaimana? Itu bukan urusan kita. Insya Allah akan jadi ke sana. Nah, itulah yang disebut subconscious, bagaimana kita memprogram di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, yang namanya superkomputer biologis, potensi sangat besar, itu harus kita lihat juga bagaimana kok bisa begitu. Ya. Kita lihat dulu, setelah pembuahan, yang namanya otak kita sebenarnya hanya merupakan pelit aja ya, lempeng. Kemudian menekuk lagi menjadi cup, kemudian makin tambah tumbuh-tumbuh, akhirnya seperti begini.
di bagian ujung akan tumbuh, ya, terus bagian ini tumbuh terus yang disebut dengan nanti otak besar, kemudian disebut dengan masalah midbrain batang otaknya, kemudian di sini akan menjadi tumbuh terus menjadi cerebellum, ya. Terus menekuk sampai jadilah otak seorang anak sampai kepada dewasa. Kita bisa bayangkan ketika terjadi proses ini berapa banyak sekali dibangun yang namanya hubungan-hubungan antara satu dengan neuron yang lain. Itulah kekayaan yang dipersiapkan untuk diri kita. Kalau kita lihat dengan metode yang sekarang, ya, kita lihat gambaran dengan MRI, ya, simulasinya kan begini, terus tumbuh sampai kepada otak dewasa. Ini juga kita lihat di sini, ya, kalau dari potongan horizontalnya, terus tumbuh sampai kepada lipatan-lipatan. Tumbuhan ini persoalannya diprogram nggak oleh kita? Diprogram nggak subconscious-nya melalui hubungan harmonis antara frontal dengan daerah subconscious-nya. Nah, inilah yang sebenarnya inti daripada bagaimana kita membangun mindfulness. Ketika tumbuh, awalnya ada yang disebut bagian archicerebellum, archipallium. Archipallium ini sifat-sifat adalah untuk mempertahankan diri, biasanya di otak primitif ya reptil, ya. Bertanggung jawab diri. Di sini sebenarnya awal daripada kecemasan. Ya. Jadi respon emosional itu mulai di sini nih. Perilaku-perilakunya, ya. Jadi mulai dengan pembentukan memori yang sifatnya mungkin sangat masih dangkal, sederhana, ya, yang ada cuman mempertahankan hidupnya. Kemudian tumbuhlah yang disebut dengan paleopallium. Ini di antara archi dan neopallium, ya. Nah, mulai di sini ada perasaan, ya. Masalah perasaan muncul sudah. Pembentukan memori, motivasi, ya. Kemudian di sini adalah menjadi rasa ada hubungan dengan orang, muncul di sini semuanya. Nah, kalau yang neopallium ini mulai yang berpikir-pikir sebanyak juga kaitannya dengan masalah berpikir kepada aspek-aspek yang terkait dengan frontal, dengan pemikiran logis maupun dengan reseptor-reseptor, ya. Karena di bagian yang di luar ada reseptornya, ya. Nah, aspek-aspek kognitif itu mulai tumbuh di sini. Ya, kalau kita bicara aspek kognitif itu kan tentunya bagaimana kita melakukan penyempurnaan, ya, yang merupakan bagian dari mindset, cara berpikir. Bagaimana kita melakukan suatu penumbuhan secara positif, ya, berpikir selalu kepada proaktif, ya. Nah, disinilah tumbuh daripada neopallium. Nah, oleh karena itu dari dasar inilah sebenarnya nanti muncul yang kalau kita bicara kepada ada sistem limbik segala macam yang di awalnya itu berbentuk tadi di awalnya itu saling menekuk, saling mengisi kemana yang kemudian bercampur baur, dasarnya dari sini. Nah, kita lihat ini, bayi baru lahir. Ini saya ambil dari Al-Quran, ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini tahapan pertumbuhan. Bayi tidak bisa melihat, belum punya hati, tapi dia punya pendengaran. Kemudian tumbuh, mulai dia melihat penglihatan dan hati. Kalau saya perhatikan, di dalam pengalaman berpraktik, orang ketika mau meninggal pun prosesnya seperti ini, tapi kebalikan. Hatinya dulu yang hilang, penglihatannya hilang, pendengarannya baru terakhir dicabut. Makanya kita kan sering lihat, ya, di ICU, pasien udah nggak sadar, pasien sudah nggak punya kontak, tapi saya selalu bilang, coba bawakan itu setelkan di telinganya ayat-ayat supaya dia terus di dalam kaitan dengan masalah prosesnya itu terlindung, terbimbing. Karena apa? Pendengarannya belum dicabut. Penglihatannya sudah, hatinya sudah. Nah, ini proses pertumbuhan. Dan kalau saya lihat ini isyarat sebenarnya, ya. Diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, sekarang berapa banyak orang yang ketika berkomunikasi menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ada bicara, kan?
Padahal kalau kita isyarat mulut 1, telinga 2, mata 2, katanya gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita isyaratnya mindfulness itu dari sini. Mau mendengar, mau melihat. Ya. Tentu yang namanya mendengar dan melihat itu yang tersirat dan yang tersurat ya. Ambil contoh misalnya, Pak Nadia, saya mau pulang deh. Kenapa? Mau hujan. Lu tahu dari mana tuh udah mendung. Nah, mendung kan itu isyarat ya. Jadi itu tidak tersurat mau hujan, tapi tersirat. Nah, disinilah. Jadi kita ketika melakukan kegiatan mendengar, melihat ya dengan ini ya. Karena disinilah sebenarnya pendengaran dan penglihatan kita yang tersirat itu apa? Kita berbicara dengan orang, kata-kata itu hanya 15%. Tapi sekarang badan kita berbicara. Kamu kenapa sih sedih? Kenapa? Karena bukan kata-kata yang ngomong, tapi hubungan daripada emosinya itu saling berkomunikasi. Nah, disinilah kaitannya dengan masalah mindfulness ya. Kenapa mindfulness itu ketika kita berada di suatu saat, berbicara dengan orang, kita harus bisa siap membuka ruang untuk menerima apa isyarat-isyaratnya. Mungkin bukan dari orang situ saja, tapi dari sekitarnya. Juga dari petunjuk-petunjuk yang di atas. Dengan kita melakukan mindfulness, dengan kita melakukan memberikan ruang, di saat itu, tanpa menghakimi, disitulah sebenarnya batin berbicara. Batin menangkap isyarat. Disitulah sebenarnya sumber keberuntungan. Disitulah sebenarnya masa depan kita itu diarahkan. Tapi sering kita menutup. Menutup karena apa? Menutup dengan pikiran kita. Ah, nggak mungkin, apa segala macam. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin kalau sudah kehendak Allah. Tidak ada di dunia ini kejadian tanpa izin Allah. Jadi yang nggak mungkin pun jadi mungkin. Nah, disitulah. Mindfulness itulah sebenarnya membuka diri kita, menerima untuk melihat isyarat. Barangkali di situ batin kita mendapat isyarat. Coba kamu sapa orang itu. Ah, ngapain, tampangnya aja tuh nggak bonafit, nggak apa. Tapi hati nih ya. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang potensial ini sebenarnya tampangnya nggak kelihatan kayak begitu. Ya kan? Itu kan keberuntungan yang sebenarnya sudah diisyaratkan, tapi kita menutup. Nah, kenapa orang katanya, wah saya nggak dapat petunjuk apa segala macam. Sebenarnya petunjuk itu akan datang setiap saat, tapi kita yang menutup diri. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan, maturity is learning to walk away from people and situations that threaten the peace of mind, self-respect, value, moral, and self-growth. Ini latihan. Kita lihat anak baru lahir, bisa main bola. Latihan kan? Bisa jadi nanti pedagang, atau insinyur, ataupun dokter, atau apa. Tumbuh kan bagian otak. Nah, pertumbuhan itu tentunya tidak lepas daripada bagaimana proses. Orang mengatakan, mau jadi miskin, penyakitan, jadi tua itu otomatis, nggak ngapain juga pasti jadi. Tapi kita mau jadi kaya, kita mau jadi matang, mature, kita mau sehat, itu perjuangan. Nah, disinilah maturity itu bagaimana sebenarnya kita mengendalikan pikiran kita, otak kita yang kecil, yang frontal tadi, yang 5%, 10%, memprogram subconscious kita. Memprogram alam bawah sadar kita, supaya nanti setelah terprogram, alam bawah sadar itu mengendalikan apa yang ada di sekitar kita dengan diri kita akan jalan. Inilah makanya yang namanya spiritual growth itu is a journey, perjalanan. Anda ambil contoh sekarang yang sederhana. Kita sebagai muslim semuanya sholat. Ketika kita sholat, kita mindful nggak? Anda bisa jawab sendiri. Menikmati nggak ketika sholat, bacaannya, gerakannya, itulah sholat dengan mindful. Tapi kalau kita sholat pikirannya kemana-mana, nggak ada mindful. Nggak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena mindful itu akhirnya pada kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang secara tidak langsung menumbuhkan otak kita bagian-bagian yang menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kesuksesan. Nah, dari situlah sebenarnya harus kita sadari bahwa otak itu mempunyai kemampuan yang disebut dengan neuroplasticity. Neuroplasticity itu adalah apa? Kemampuan otak untuk menumbuhkan serabut-serabutnya. Yang tadi bisa sampai jumlahnya 15.000 ya, dari 1.000 sampai 10, 15.000. Itu yang tumbuh sebenarnya. Nah, sebagai ilustrasi, orang yang sekarang biasa melakukan kegiatan olahraga, olahraganya khusus yang
yang seni yang halus-halus, bagian otaknya akan tumbuh lain dengan orang-orang yang menggunakan kekuatan power. Orang yang mengembangkan seninya, bagian otak yang tumbuh dengan seninya juga akan berbeda. Disinilah potensi daripada otak yang memang tidak akan selesai kita gali ya. Karena disitulah sebenarnya kekayaan harta karun yang diberikan pada kita. Jadi Anda kalau sebagai seorang leader, pemimpin di rumah sakit, segala macam, Anda tidak mengembangkan mindful, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda hanya minta dilayani, padahal konsep-konsep leader sekarang itu adalah melayani. Justru di dalam melayani lah akan terjadi prestasi yang lebih baik, karena apa? Kita mampu menggunakan potensi-potensi orang untuk mencapai tujuannya. Karena kalau kita pakai organisasi hierarki, instruksi, kita bisa saja menginstruksikan pada seseorang yang sebenarnya tidak mempunyai bakatnya di sana. Tapi kalau kita dengan masalah kolaborasi, justru kita sekarang menstimulasi orang itu untuk menggunakan bakatnya berkreasi untuk mencapai tujuannya organisasi. Nah, dari sini kita lihat ya kelanjutannya. Kenapa ini nggak mau pindah? Ya, nah ini di dalam otak kita, ya. Kita belajar selama ini kalau dokter, perawat ini kan neurologi ya, saraf, susunan saraf pusat, susunan saraf perifer, gitu ya. Ini kan gambarannya ini, struktur daripada saraf. Kalau kita analogikan struktur dari saraf itu, kalau kita punya handphone, ya handphone itulah sebenarnya. Handphonenya mau diapain? Tergantung yang pakai kan. Atau mobil, mobil kan ada bannya, ada minyaknya, ada bensinnya, ada listriknya, itulah ya strukturnya. Supirnya bagaimana? Nah, supirnya inilah sebenarnya di sini. Kita lihat ya, ini ada sistem salience network yang mengendalikan kita. Jadi kumpulan jaringan otak yang terlibat dalam deteksi, evaluasi, pengaturan stimulus yang penting. Kita melihat ada 3 aspek: executive control network, default mode network, sama silence network. Nah, kita lihat eksekutif kontrol ini adalah untuk sebenarnya perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, kemudian kaitannya dengan perubahan, fleksibilitas, sampai di sini. Jadi di sini adalah seolah-olah kalau eksekutif adalah di sini. Nah, kalau default mode, ya, ini adalah pada saat kita berada tidak dalam aktivitas. Ya. Nah, Anda bisa nggak introspeksi, pemantauan diri, pemrosesan memori, memikirkan masa depan, dreaming ya. Itu kan paling enak kalau kita duduk di pinggir kolam atau di tepi sawah, ada dengar tak tik tuk gitu ya. Atau mengambil suasana enak ketika kita liburan, ketika kita lagi santai, kita mulai merenung bagaimana mengevaluasi masa depan saya bagaimana. Nah, inilah default mode. Default mode ini dia akan mengantar otak kita pada frekuensi yang rendah. Theta sama alfa ya, gelombang 4 sampai gelombang 12. Nah, disitulah muncul ya, bekerjalah imajinasi. Nah, di sini diatur bagaimana oleh eksekutifnya. Nah, ini eksekutif ini biasanya gelombang otaknya yang lebih tinggi ya, sampai beta sana. Nah, kalau kita lihat di sini mana yang akan kita pakai. Nah, tergantung mana yang dominan. Nah, ketika ini mana yang dominan, mulailah kerja ini yang salience network. Inilah menopang, mendukung mana yang menjadi dominan. Apakah kita sedang di sini atau di sini. Jadi di sini hanya mendeteksi stimulus yang paling dominan mana. Kemudian dia mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di sini. Ya, mengendalikan perhatian segala macam, regulasi segala macam faktor emosi di sini kaitannya oleh salience ini. Nah, jadi kalau sekarang emosi kita negatif, ya akan diarahkan kepada negatif. Emosi kita stres kan diarahkan negatif, tapi kalau emosi kita tenang, damai, diarahkan ke sini. Ini kerjaan silence, mengatur. Nah, kaitannya dengan sini kita lihat ya, bahwa semuanya ini terkaitan dengan masalah yang di sini. Anatominya kita lihat ya, kita lihat yang daerah limbik, itu di tengah. Semuanya ada kan? Di eksekutif ada, di default ada, di sales ada, tengah. Nah, ini beberapa bagian saja yang saya ambil ya, untuk kaitannya limbik. Ambil contoh, semua informasi masuk kepada talamus, panca indera, masuk sini. Disebarlah mengendalikan sistem-sistem. Nah, di sini akan terkait dengan masalah penilaiannya. Bagaimana pengalaman-pengalaman segala macam diatur.
melalui yang namanya hipokampus. Hipokampus itu memori kita. Kalau sekarang memori kita mendapat jelek, gambaran yang penilaian yang lalu jelek, pengalaman di otak memerintahkan hati-hati, amigdala yang dirangsang. Amigdala menimbulkan emosi karena amigdala ini kaitannya tadi dengan archipalium, fight terus gitu ya. Nah, amigdala akan menjadikan ini sebenarnya sumber-sumber stres itu di sini, emosi. Nah, oleh karena itu, kalau emosinya jadi, dirangsanglah hipotalamus untuk mengalihkan persoalannya kepada simpati sistem. Adrenalnya tinggi, jadi emosi, tekanan darah tinggi, berdebar-debar, segala macam. Kaitannya dengan adrenal. Sedangkan kalau korteksnya mengendalikan, nggak apa-apa, tenang saja, segala kan kita pengalaman dengan memori begini bisa terjadi, ada yang di atas segala macam. Amigdala ditekan. Hipotalamus mengendalikannya apa? Mengendalikan parasimpatis. Parasimpatis saja mengendalikan kedamaian, mengendalikan ketenangan, jantung nggak berdebar-debar. Jadi ini kaitannya dengan masalah pengendalian sistem yang di dalam agar berfungsi dengan baik. Inilah kaitannya dengan sistem limbik. Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah fungsi-fungsinya, nah kita lihat di sini. Fungsi sosial kaitannya dengan di sini. Ya, fungsi kemudian bagaimana sentra motivasi ada di sini, ya kan? Kemudian bagaimana struktur kepada knowledge-nya segala macam ada di sini. Nah, ininya compassion-nya itu adalah di sini. Semuanya terkait dengan sistem limbik. Saya tidak akan memperdalam di sini ya, karena ini cukup rumit ya. Tapi intinya kita mempunyai 3 sistem. Sistem kontrol, sistem default-nya, sama sistem salience-nya. Nah, kita lihat sekarang kepentingannya apa. Kalau sekarang kita ini ya, hidup terus mengembangkan stres. Stres di mana? Di amigdala kan, lihat ini. Amigdala justru akan tumbuh, dia akan sampai kepada stres kronis. Diaktifasi terus. Serabut sarafnya tumbuh terus. Daerah situ makin banyak. Ya, sehingga apa? Hipokampus juga selalu dimasukin dengan informasi kecemasan disimpan. Sehingga reaksinya selalu reaksi negatif. Reaksi ingin langsung reaktif, bukan proaktif. Nah, sedangkan kalau kita dengan mindful itulah kita menjadikan satu kita beli ruang. Nah, proaktif kan? Kita awasi dulu apa yang terjadi. Kita berada di saat itu, membuka ruang informasi tanpa kita menghakimi. Nah, disitulah informasi masuk. Disitulah batin kita berbicara, memberikan isyarat. Nah, batin-batin isyarat ini tidak akan tertangkap kalau kita lebih banyak dikendalikan oleh frontal ini. Isyarat-isyarat batin akan ditiadakan oleh pemikiran-pemikiran dari frontal. Oleh pemikiran emosi, pemikiran amigdala. Sehingga tidaklah terjadi empati, tidak terjadi ingin menolong, tidak terjadi ingin suatu kerjasama yang mau menang sendiri. Kalau diskusi, dia cenderung yes but, selalu ditentang. Bukan harusnya kalau berdiskusi yes and. Ya, terus bagaimana? Ya, terus bagaimana? Nah, inilah berdiskusi untuk berkolaborasi, kita harus membuka diri yes and. Bukan yes but. Karena kalau yes but, biasanya kita merasa sudah terancam ego kita. Ya tapi, nah langsung tidak akan terjadi diskusi. Nah, isyarat-isyarat batin yang sebenarnya bisa didapat dari informasi lawan bicara kita hilang. Nah, akhirnya mungkin ya keberuntungan kita hilang. Padahal disitulah sebenarnya keberuntungan yang telah disediakan untuk masa depan kita. Nah, jadi mindful itu merupakan value kita. Jadi perhatian dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi. Jadi menciptakan ruang, ya, melihat realitas saat ini dan seimbang kita lihat secara sehat. Nah, kalau sekarang kita mindful-nya ini di dalam sehari-hari mau ditingkatkan supaya lebih mendalam, supaya frekuensi otaknya lebih rendah lagi dengan proses meditasi. Nah, tadi saya udah cerita ya, saya ngajar juga di materi spiritual medicine. Itu di sana ada praktikum spiritual medicine. Jadi mahasiswa dikasih lihat di dalam satu ruang. Di ruang lain ada orang yang melakukan meditasi dipasang EKG, EEG, otak ya, elektroencephalografi. Dia meditasi. Kelihatan itu gelombang otaknya dari yang tadi 100, 80 terus turun sampai mencapai di bawah 8. Nah, berarti dia sudah mencapai di daerah betul-betul
menikmati masalah meditasi. Kualitas mindfulness-nya itu betul-betul sudah berada di suatu tingkat yang bisa menangkap isyarat-isyarat yang mungkin kalau orang belum sampai ke sana susah menangkapnya ya, karena ini suatu hal pengalaman pribadi ya. Ini suatu pengalaman yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Ambil contoh sekarang, seorang ibu suruh menceritakan bagaimana kasih sayangnya pada anak dengan seorang gadis yang belum pernah berkeluarga, suruh menceritakan kasih sayang seorang ibu pada anak akan berbeda. Karena yang gadis belum merasakan, tapi seorang ibu bisa merasakan, tapi tidak mampu untuk menceritakan bagaimana. Karena itu apa? Itu pengalaman batin. Pengalaman batin itu harus diperoleh sendiri, dilatih sendiri. Nah, inilah gunanya kita melakukan mindfulness, supaya kita pengalaman batin kita makin dalam, makin dalam. Disitulah makanya superkomputer kita yang biologis itu tiap orang berlainan. Dan itu harus selalu diaplikasikan, direvisi lagi, diulangi lagi, diperbaiki dengan versi yang baru oleh kita sendiri melalui suatu perjuangan dan pelatihan. Nah, kalau sekarang kita lihat kebutuhannya apa, ya, ini kita bisa lihat kaitannya dengan zaman sekarang yang namanya informasi itu doublingnya sangat cepat. Di sini otak kemampuan kita terbatas di sini. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang kalau Anda sebagai dokter, kemudian pasien, dok, saya baca begini. Dia membaca apa yang Anda tidak ketahui dan Anda tidak mau menerima. Mindfulness-nya nggak ada. Informasi penting dari pasien itu Anda tidak tanggap. Oleh karena ketika itu, kalau Anda menghadapi persoalan, ini harus dipegang nih. No problem can be solved from the same level of conscious that create it. Jadi kalau Anda punya problem mau memecahkan dengan pola berpikir yang lama, nggak akan selesai. Anda harus dengan cara-cara baru, cara-cara inovatif, cara-cara kreatif. Nah, Anda harus jalan terus, jangan pernah merasa gagal. Kalau orang gagal itu adalah orang yang stop, berhenti. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan ya, ini Einstein yang ngomong, bukan saya nih. Janganlah menjadi orang yang sukses, tapi menjadilah orang yang mempunyai value. Nah, value inilah mindfulness. Tadi kan diterangkan, mindfulness itu adalah value. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang menjadi tantangan. Kita nih zamannya yang sekolah sebelum tahun 2010 lulusnya, pola berpikirnya masih begini. Diajarin remember, understanding, applying. Sedangkan kreativitas dan evaluasi itu sedikit. Ini taksonomi belum. Ya. Ini menciptakan closed mindset. Ya, tidak mau berkembang. Tidak mau out of the box. Nah, kita harus bisa berpikir demikian sekarang dibalik. Kenapa? Karena informasi ini ada di big data. Kita banyak tool untuk mendapatkan informasi-informasi ini. Yang penting kita kreatif. Anda kalau sekarang disuruh bicara, tolong, Anda bicara ya, mengenai apa? Saya misalnya diajak, coba kamu tolong mengenai masak nasi goreng. Saya nggak tahu kan nasi goreng bagaimana masak, tapi saya punya kreativitas. Saya cari aja informasinya di big data. Bagaimana cari masak goreng, apa problemnya segala macam. Saya bisa punya pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan nasi goreng. Nah, ini contohnya. Makanya benar nih, Einstein. Saya tidak pernah mengajar mahasiswa saya apa-apa. Saya hanya menyiapkan lingkungan supaya mereka bisa belajar. Disinilah makanya ada pepatah, jangan kasih ikan, kasih pancingannya kan. Nah, di sini. Dan disitulah kita mengharapkan mereka open mindset. Open mindset artinya bagaimana bisa mengembangkan kreativitasnya, inovasinya, menciptakan hal baru. Jadi sekarang, kalau saya kembali kepada khususnya anggota Ikesindo ya, yang mengharapkan proyek, itu sebenarnya dipertanyakan lagi. Mengharapkan boleh, tapi sekarang kreativitasnya apa untuk mendapatkan proyek? Karena di dalam kaitan dengan masalah problem sekarang, masalah tantangan sekarang, jangan lihat sebagai masalah, tapi sebagai tantangan. Banyak sekali aspek-aspek yang kita bisa kembangkan, kita dapatkan daripada aspek-aspek yang ada di dalam industri 4.0. Jadi kalau kita berkreatif, apapun Anda akan bisa menghasilkan. Nah, disinilah sebenarnya ya, kenapa di dalam Ikesindo itu perlu ada suatu proses ya, untuk selalu kita melatih bagaimana berpikir kreatif.
agar dia melihat bahwa peluang itu sangat banyak. Kita sudah statusnya konsultan, manajemen kesehatan, masalah kesehatan sangat banyak. Coba cari di segala macam ini sebagai tantangan, kita berkreatif. Kreatif yang kecil, kalau kita mulai jadi makin matematik, kita akan jadi expert di situ. Nah, inilah sebenarnya inti kata kunci ya, daripada kenapa kita coba berpikir kreatif. Nah, kalau begitu, kita sekarang masuk kepada mindfulness. Mindfulness itu adalah holistic well-being and healing. Bagaimana kita menjadi suatu mindful leadership. Mindful leadership itu menolong, ya kan? Nah, kalau kita bisa menemukan mindfulness, ini sebenarnya suatu perjalanan. Perjalanan daripada sebenarnya spiritual. Tapi saya menyadari bahwa untuk sebagian mungkin kalau udah bicara masalah spiritual itu, ya tantangannya itu memang kenyataan-kenyataan yang kalau kita bicara mengenai masalah, kamu mau nggak bantu saya tapi nggak dibayar. Nah, ini persoalan kan. Kebutuhan sekarang kita kan objektif. Kalau kita bicara teori Maslow kan, hidup dulu, makan dulu, minum dulu, punya duit dulu, besok aman gitu kan ya. Nah, inilah untuk mencapai kepada self-esteem itu di atas itulah tantangannya di sini. Demikianlah kira-kira, mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, ide-ide ya, agar kita bisa beradaptasi. Beradaptasi terhadap perubahan. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya sama seperti dinosaurus ya, kita akan punah dimakan oleh kemajuan zaman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Daryo. Kayaknya juga saya harus belajar open mind lagi nih Pak. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi daripada Dr. Daryo. Semoga bisa sedikit membuka apa ya, maksudnya itu ayo kita buka open mind lagi. Apa sih yang kita kerjakan next berikutnya? Potensi apa sebetulnya belum terungkapkan atau belum dikeluarkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit tadi penjelasan Pak Daryo bisa membuka kita untuk lebih yes, saya mau seperti ini, atau ada sesuatu hal yang ingin belum jelas ingin ditanyakan ke Dr. Daryo, silahkan. Boleh melalui form chat atau melalui raise hand. Saya buka Bu Afi ya. Ya, silahkan. Oke. Silahkan Pak Edi. Oh nih, Pak Edi dulu deh, silahkan. Makasih banyak Pak Daryo, ini suatu hal yang baru, betul-betul yang baru. Tadi ya dari mulai Pak Daryo mengatakan kalau orang itu kadang-kadang bisa lihat layar webinar sampai 3-4 katanya Pak. Kalau saya nggak bisa. Nah, itu. Nah, ini yang biasa tuh. Saya tertarik yang kata-kata Bapak tadi. Dari Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Saya kaitkan dengan lagu Pak. Lagu Bimbo. Bermata tapi tidak melihat. Ya. Bertelinga tapi tidak mendengar, bermulut tapi tidak menyapa, berhati tapi tidak merasa. Nah, saya kaitkan dengan spiritual growth is a journey, Pak. Jadi manusia itu untuk lebih semua itu baik, jadi bagus lah, itu meningkatkan mindfulness. Nah, tolong Bapak ceritakan kembali bagaimana itu hubungan, bagaimana kita cara meningkatkan si mata tadi sudah melihat, si kuping mendengar, mulut menyapa dengan baik, hati bisa merasa. Makasih, Pak. Silakan Dr. Daryo langsung. Yang buat teman-teman yang ingin raise hand silahkan, tapi kalau ingin chat juga silahkan ya. Silahkan, Pak Daryo. Pertanyaan Pak Ketua ini dalam ini nih. Nah, saya kasih contoh aja gini ya Pak ya. Oke. Kita kan sholat ya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sholat, wah mau rapat nih, betul nggak? Betul. Ya kan? Di saat mau sholat, justru kita menanamkan, emang kamu abis ini masih hidup? Ya kan? Itulah salah satu misalnya yang saya lakukan di dalam kaitan meningkatkan bagaimana kualitas sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. Kan gitu katanya ya. Betul. Kalau sekarang dalam sholat aja saya nggak bisa sabar, padahal yang memberikan kehidupan segala macam yang di atas, bagaimana saya bisa menghadapi kesabaran? Padahal ini kan perintah.
ya. Nah, jadi disitulah saya mencoba melatih selalu ya, ketika sholat, bagaimana saya bawa ke hati, menikmati. Kenapa? Karena kalau kita sampai kepada satu aspek yang dalam, itu tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi sinyal apa-apa, yang ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu yang kita rasakan ketika sholat. Bahwa aslinya bagaimana kita menyadari, memahami apa yang kita katakan, itulah kita jangan berpikir saya mau kaya gitu di dalam sholat ya. Serahkan pada yang di atas. Nah, itulah kita membuka diri untuk menerima isyarat-isyarat, melatih gitu. Kadang-kadang kita itu terpengaruh oleh masalah yang ada di depan mata yang real, padahal yang di dalam itu sebenarnya sudah ada isyarat gitu. Nah, isyarat itulah kalau saya bangun itu ketika saya sholat gitu ya. Salah satu antara lain ya. Tentunya misalnya ketika saya berhadapan dengan orang, saya mendapatkan pelajaran. Sebenarnya gini ya, kalau saya lihat di media sosial itu banyak sekali itu nasihat-nasihat ya. Banyak sekali. Tapi pertanyaan saya, itu dilakukan nggak sih? Banyak, Pak. Ambil contoh, kalau kamu duduk, sapalah di sebelah kamu jangan lebih daripada 10 hitungan. Apa nggak? Itu kan sebenarnya melatih mindful ya. Iya. Kita berpikirnya, tampangnya aja nggak. Nah, memang ketika saya menjalankan, ketika saya menyapa, ada orang yang kemudian reaksinya, oh ya gini, tandanya, isyaratnya dia tidak mau diajak ngomong. Ya sudah, pokoknya saya sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya. Karena ya, dari pengalaman saya Pak ya, saya mendapatkan teman-teman bisnis sekarang, yang kalau saya flashback itu ketemunya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu Pak, di pesawat. Hanya karena saya sapa, kemudian nggak pernah ketemu lagi gitu. Tapi karena pernah punya ikatan batin, ketika ketemu dulu ngobrol, jadi langsung ada suatu chemistry lagi gitu. Hal-hal inilah yang kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Saya juga sering ngobrol sama tukang taksi kan ya. Ngobrol kalau naik taksi. Pak, kalau saya sih mau pendek, mau jauh, mau dekat, saya ambil. Oh bagus, saya bilang. Karena kenapa? Barangkali sudah ditentukan oleh yang di atas, ketika kamu mengambil penumpang yang tracknya dekat, setelah itu kamu dikasih proyek yang penumpangnya tracknya panjang. Kalau kamu nggak ngambil yang pendek, nggak akan ketemu sama orang itu kan. Saya suka ngambil isyarat begitu. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau saya melihat itu di dalam mindfulness itu, bagaimana kita itu memberi luang. Kalau di Bali itu ada istilahnya Trihita Sarana. Bagus nih. Coba Anda mengerti, mencintailah Sang Pencipta, mencintai alam, mencintai sesama. Nah, kalau Anda ke Bali, Anda ada tulisan itu, Trihita Karana. Ya. Bagus falsafah ini, sehingga Anda lihat ya, di sana. Orang nggak ada yang nembak-nembak burung. Mereka mencintai kok. Alamnya tumbuh bagus, segala macam ya. Karena ditanamkan budayanya begitu. Nah, budaya-budaya beginilah kalau menurut saya nih, yang perlu kita tangkap ya, ketika kita berbicara. Seperti saya sekarang nih, walaupun kita berbicaranya secara online, saya kan melihat Pak Nadia ini, dia lagi fokus, konsentrasi. Kenapa? Isyarat budinya. Body language ya kan memperlihatkan kan. Nah ini bukan dari kata-kata kan. Tapi saya menangkap dengan mindfulness, saya melihat tanpa menghakimi, oh Pak Nadia ini lagi memperhatikan, lagi mendengar. Bu Afi juga. Kan kelihatan di situ kan. Nah itulah contohnya misalnya kita melatih untuk menangkap isyarat-isyarat ya Pak ya, ketika kita di suatu tempat, membuka diri untuk lapangan tanpa kita menghakimi. Itulah mindfulness. Gitu Pak, kira-kira Pak. Terima kasih Pak Daryo. Jadi kita kunci bersyukur Pak apa yang diberikan ya, gunakan Ya. sebaik mungkin. Ya. Jadi Pak Daryo ini sebagai ahli bedah saraf juga ahli IT, ya Ustadz juga kelihatan dikit-dikit nih. Terima kasih. Gitu ya Pak ya. Makasih Pak Bi. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari kolom chat, silahkan. Oh ada Dr. Valen, habis ini kita lihat chat ya. Dr. Valen ini dari NTT. Silahkan dok, siapa tahu punya pandangan berbeda dengan Dr. Daryo atau kita bisa berdiskusi. Silahkan Dr. Valen. Dr. Valen masih di mute, maaf. Ya. Baik, terima kasih moderator, Dr. Afi. Pak Dr. Daryo, saya satu pertanyaan saja bahwa tadi itu mindfulness tadi sangat
erat kaitannya dengan lingkaran yang urusan saraf yang di otak yang sampai ke sana. Yang saya mau tanyakan itu, adakah kaitan erat antara mindfulness tadi dengan emotional question yang sehingga ini bisa, apakah emotional question tadi sudah masuk dalam spiritual tadi, atau dia berdiri sendiri yang hanya bukan tidak ada kaitan tapi dia bisa berdiri sendiri, karena dalam psikologi dari Daniel Goleman itu mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan bergantung kepada IQ. IQ cuma punya 20%, tapi 80%-nya itu tergantung dari EQ atau emotional quotient. Nah, ini kaitannya bagaimana sehingga dalam kesuksesan itu bisa berkaitan dengan mindfulness tadi. Mungkin Dr. Dario bisa menjelaskan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Valen. Memang istilahnya itu ada EQ, ada yang dikaitkan dengan ESQ, Emotional Spiritual Quotient, ya kan? Ya. Ada yang dikaitkan dengan istilah soft skill, ya kan? Itu sebenarnya pada dasarnya kalau pendapat saya pribadi, itu adalah tadi kaitannya dengan bagaimana kita mengendalikan emosi yang ada tadi dikatakan amigdala itu ya, yang berasal dari archipalium, supaya dia itu makin mengecil, ya kan? Dengan mengembangkan pengontrolan daripada executive control network-nya itu melalui lobus korteksnya itu tadi kan ya, gitu. Nah, kalau kita sekarang ambil contoh, ya, kita punya pengalaman jelek, oke, ya, tersimpan di hipokampus kan ya. Tapi kalau sekarang otak berkata supaya dia diambil secara positif, dia akan terima positif. Ambil contoh, wah, saya ini selalu berusaha tuh gagal melulu. Masuk kepada hipokampus sebagai saya orang gagal, benar nggak? Tersimpannya gagal, menimbulkan kecemasan. Tapi kalau sekarang saya balik, berpikirnya tidak negatif, saya positif. Saya bersyukur, saya dalam kegagalan ini dikasih pelajaran, ya, karena kehidupan kita di dunia itu gurunya adalah yang di atas. Guru yang di atas paling tahu aspek apa yang perlu dilatih oleh kita. Barangkali saya lagi dilatih kesabaran. Nah, masuk di dalam hipokampus sebagai yang positif ya. Dia akan terus berusaha. Dia akan terus menjadi orang yang positif, melihat kegagalan itu sebagai suatu pelajaran, bukan sebagai kegagalan. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan emotional quotient itu. Jadi, kalau kita kaitkan dengan masalah limbic system, itu kan peranan limbic system ya, itu menyebabkan kita selalu menyimpan sesuatu yang negatif, yang positif. Nah, inilah salah satu juga cara ya, kita tentunya punya pengalaman yang jelek di masa lalu. Ya. Nah, itu kan suka memberikan suatu pengalaman kecemasan. Kecemasan itu menyebabkan sesuatu hal yang negatif untuk kita ya. Nah, kalau itu muncul di dalam alam sadar kita, cobalah kita robah menjadi positif. Ambil contoh, saya dulu bersyukur ya, bahwa saya pernah mengalami suatu masa di mana saya pasien nggak ada, uang nggak ada, apa segala macam. Ya. Kalau saya menyimpannya dalam aspek negatif, wah memang masa sial saya dulu di situ. Tapi kalau saya menyiapkan masa sial masuk dalam memori saya sebagai orang masa sial kan ya. Tapi kalau saya robah sekarang, saya bersyukur ya, dulu masa begitu ketika saya masih hebat segala macam, pasien saya nggak banyak, tapi bisa hidup segala macam. Coba saya dikasih pasien banyak, potensi banyak segala macam, barangkali saya hobinya sekarang judi, main cewek, minum-minum, gitu kan? Nah, itu kan suatu hal yang positif ditukar kan kita. Nah, oleh karena itulah, kalau ada pengalaman-pengalaman negatif kita, ya, yang kemudian kita muncul di dalam pemikiran, jangan disimpan lagi sebagai negatif, tapi diputar menjadi positif. Nah, emosional kita akan menjadi positif, dampak kita positif, amigdala kita akan terus berkurang, ya kan? Hipokampus kita akan makin baik, karena
menjadikan sesuatu hal yang positif tuh diri kita ya. Benar nggak? Gitu. Ya itu kira-kira Pak Valen yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Luar biasa, Pak Daryo. Ada teman lagi Pak Valen, mudah-mudahan kapan-kapan kita berlatih dengan Pak Daryo secara ini kali ya Pak Daryo, secara nyata Ya. ya. Bagaimana kita lebih positif karena manusia biasa tetap selalu positif itu tidak segampang itu. Ya Pak Daryo ya, mungkin Ya. itu. Baik, ada lagi Tapi sebenarnya ya Bu, sesuatu itu memang perlu perjuangan ya. Hanya Betul. ikan mati nggak ikut air ya. Kalau mau sukses ya lawan air gitu ya. Itu Ya. pelajaran. Dan Berarti tiap orang memang akan tadi- mendapatkan pengalaman pelajaran berbeda. Ya, nggak ada makan siang gratis, semuanya harus berjuang gitu ya Pak ya. Siap. Ada lagi Mas Pras mohon ditayangkan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan proses menjadi mindfulness dalam kehidupan sehari-hari jika suasana kerja membuat stres tinggi. Ini tadi berarti penjabaran dari Dr. Valen ini bagaimana nih Pak penerapannya gitu loh. Sementara kita sering tuh di lapangan, bagaimana tadinya kita berusaha untuk positif, tapi karena tekanan, para pressure, kita tuntutan daripada laporan dan segala macam, akhirnya membuat kita kadang-kadang, gitu loh, bukan menyerah, tapi rasanya sudah sampai kepada kepala rasanya. Gimana Dokter Daryo? Silakan. Ini pertanyaan dari Bu Vera. Silakan. Iya, itulah kehidupan kita sehari-hari ya. Karena banyak stres. Nah, tapi sekarang persoalannya, pernah nggak di dalam keadaan masa stres itu kita merenung sejenak, ya, menarik napas, kemudian melupakan dulu semua persoalan. Karena kadang-kadang justru persoalannya itu tidak serumit apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang justru ketika kita menghela napas dulu, mencari inspirasi, tiba-tiba muncul, oh harus begini gitu ya. Ada isyarat-isyarat batin gitu. Nah memang, jadi ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari yang stres tinggi, itulah gunanya mindful itu adalah untuk bagaimana kita mereduce aspek stresnya. Karena kalau kita tidak melakukan satu proses di mana kita mencoba menetralisir diri kita, ya, artinya kita melihat situasi, oh ya, ini sekarang saya banyak kerjaan. Di saat itu kan ya, kemudian posisinya bagaimana, kita mencoba melihat situasinya. Tapi jangan kita menghakimi. Menghakimi artinya kita jangan mencoba mencari solusi itu, tapi menelaah apa isyarat-isyarat di balik ini ya. Nah mungkin yang tadinya kita jadi stres, mungkin kita mendapatkan menjadi posisi tantangan, oh kalau saya bisa melakukan ini dengan value yang baik, ini kan sebenarnya peningkatan daripada skill saya kan. Nah, mencoba mencari sesuatu yang positifnya dari situasi-situasi yang tadi menjadi stres menjadi motivasi. Nah ini yang saya lihat ya di dalam kaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sudah menghadapi satu persoalan yang ada deadline gitu ya. Itu memang kita menghadapi sesuatu hal yang harus kita selesaikan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan itu dengan tetap menjaga value daripada produk kita. Jangan bukan asal selesai aja gitu. Itu nanti hasilnya akan lain. Itu kira-kira yang bisa saya gambarkan ya, karena stres tinggi apa tidak itu tergantung bagaimana kita melihat persoalan itu. Kalau suatu persoalan kita jadikan masalah, akan jadi masalah. Kalau dari masalah kita cari solusinya, kita akan belajar. Nah, itulah sebenarnya. Kenapa jadi stres tinggi? Karena pekerjaan banyak. Jangan kita bilang stres tinggi, pekerjaannya banyak. Nah, dari pekerjaan banyak, bagaimana kita sekarang bekerja supaya kita jadi smart? Nah, oleh itu berkreatif gitu, berkreasi. Sehingga jangan ditekankan pada stresnya, tapi pada pekerjaannya apa yang perlu diselesaikan. Itu menurut saya itu, Bu Afif, kira-kira bisa menjawab ya. Bagaimana Bu Fitria? Mudah-mudahan tadi kalau sekilas dari yang Pak Daryo katakan adalah kalau kita berpikir bahwa kita akan stres tinggi bakal kejadian ya Pak ya, karena on Ya. business-nya. Tapi kalau kita berpikir bahwa pekerjaannya banyak,
Berarti kita harus mempunyai rencana untuk menyelesaikan satu step by step gitu ya. Selesai satu sehingga kita nggak stres. Mungkin itu tadi penjabarannya. Di sini ada Dr. Bonar, sama-sama dari NTT. Silakan Dr. Bonar yang ingin bertanya langsung. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Hafiz selaku moderator. Dr. Daryo yang saya hormati, terima kasih. Menarik sekali materinya hari ini terkait masalah unlocking untuk bisa bagaimana kita melakukan sesuatu pikiran yang berpositif. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kelihatannya ini memang menjadi satu kebutuhan, Dok. Cuman saya ingin bertanya, bagaimana cara kita bisa melatih dan mempertajam pikiran positif itu dari aspek yang telah tadi dokter sampaikan. Mungkin secara teori kadang-kadang ini kita gampang mengucapkan, tapi implementasi ini latihan atau pengalaman-pengalaman sering menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi kita pikirkan. Padahal sebenarnya maksud kita tidak seperti itu. Mungkin mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu ibaratnya ya sebenarnya, kalau kita mencari alasan untuk tidak mengerjakan, kita punya 1000 alasan. Tapi sebenarnya cukup kita mencari satu alasan supaya kita mengerjakan, kan itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya memang kalau kita sekarang mau menghadapi sesuatu, jangan dilihat dari aspek negatifnya, tapi cari positifnya. Ibaratnya membalikkan tangan ya. Saya nggak punya uang. Ambil contoh ya. Nah, saya sekarang ini kalau nggak punya uang, bersyukur apa bersabar? Pertanyaannya, saya nggak punya uang nih. Ayo, Bersyukur Dokter. apa bersabar? Ya, Benar, jawab. Bersyukur atau mestinya bersabar? Bersabarlah. bersabar dan bersyukur. Nah, betul Bersabar Pak. dan bersyukur. Betul Pak Bonar. Bersabar karena Ya. kita belum punya uang untuk kita mau melakukan sesuatu, ya. Bersyukur Ya, karena kita sudah diselamatkan dari membelanjakan di jalan yang tidak betul. Iya kan? Benar nggak? Ya, Dok. Kenapa? Kita Betul, harus betul. melihat ya, bahwa Sang Pencipta menciptakan di dunia itu selalu berpasang-pasangan. Jadi tergantung kita melihat dari mana. Sisi mata uang itu kan ada dua sisi ya. Nah, Ya, Dok. sekarang ambil contoh kalau ini. Anda sekarang kalau mau melakukan sesuatu, ya, itu apakah Anda perlu melakukan itu dengan hanya pikiran saja, atau dengan tenaga, atau dengan tools? Nah, itu kan selalu kita akan menyesuaikan terhadap Betul. apa yang kita hadapi kan ya, gitu. Nah, di Ya, situ kan harus ada fleksibilitas. Sehingga kalau tadi dipertanyakan mengenai masalah kita melihat sesuatu itu dari segi masalah negatif, yang kita dapat negatif. Tapi kalau kita melihat dari sisi Ya. positif, positif kita. Nah, inilah yang sebenarnya dimaksud dengan latihan. Karena kalau kita selalu melihat seseorang negatif akan negatif, ambil contoh ya. Kalau kita sudah benci sama orang, kita akan cari selalu jeleknya kan. Tapi kalau Ya. kita senang sama orang, kita selalu cari bagusnya. Ambil Betul. contoh nih, kasarnya nih, ekstrimnya ya. Saya nggak senang sama orang. Dia sholat. Dia akan sholat cuman untuk pamer aja. Saya nyari begitu kan namanya. Bisa negatif kan? Iya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya persepsi kita itu tergantung bagaimana kita mengendalikan. Nah, itulah makanya mengendalikan kalau kita tadi pakai prefrontal kita itu melihat dari posisi positif, itulah yang membangun subconscious kita. Sehingga kalau dilatih terus, otomatis kalau kita berhadapan dengan sesuatu, subconscious kita itu akan selalu melatih melihatnya dari sisi positif. Tapi kalau kita sekarang selalu melihat dari sisi negatif, sehingga subconscious kita terprogram dengan pola berpikir negatif, yang keluar juga akan negatif. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa sekarang membentuk mind, membentuk kepada masalah subconscious, itu adalah suatu proses perjalanan. Yang tentu itu akan bertumbuh sesuai dengan umur. Kalau dia memang menyadari akan terus tumbuh.
Kalau enggak dia akan jadi tua, bukan jadi dewasa, bukan jadi matur, kan gitu. Iya, iya. Gimana Pak Bonar? Ya, Masih ada berarti artinya korelasi positif antara yang positif thinking dengan dari aspek kerohanian atau keimanan juga menjadi sesuatu yang selain tadi yang dokter sampaikan ya. Ya. Maksudnya kan kita sebagai orang beriman kan kadang-kadang di ajaran kita diajarkan agar selalu berpositif thinking. Tetapi kan dari sisi aspek medis tadi yang dokter sampaikan juga mungkin juga saling mendukung, kira-kira seperti itu ya dok? Sejalan, betul. Karena agama apa saja, nggak ada yang ngajarin membenci orang kan. Artinya spiritualnya yang harus ditumbuhkan agar kita bagaimana bisa mindfulness. Nah, kalau Anda bisa mindfulness, ketika kita memimpin, kita akan melihat selalu orang. Nah, latihannya Pak, begini. Ya. Ketemu orang, biasakan sekarang. Dalam waktu 5 menit, cari positifnya dari dia. Satu aja. Ya. Tapi Anda harus melihat yang namanya memuji sama yang namanya ngegombal itu beda ya. Misalnya saya ketemu sama Bu Afi, misalnya ya. Aduh Bu Afi kamu cantik. Maksudnya muji tapi itu ngegombal. Ya. Yang namanya memuji itu kita cari aktivitasnya. Ambil contoh. Bu Afi hebat, Anda tiap hari olahraganya apa ya kok kelihatan seger terus. Nah, lain kan? Kalau memuji itu lihat aktivitasnya, bukan produknya. Kalau produk itu ngegombal. Oh gitu, ya dok. Iya kan? Produk tuh given ilmu baru nih. Iya, produk kan given. Iya dok. Makasih dokter Daryo. Dokter Bang Bonar, kira-kira siap. Implementasikan beliau ini juga rohaniawan, tapi dari tempat berbeda gitu Pak. Loh iya, nggak masalah. Tadi kan saya sudah cerita ya, yang Pak penting Bonar ya. positif. Saya kan ngajar spiritual medicine di Bali, yang agamanya Hindu ya kan. Oh iya dok. Ya kan agama itu sesuatu hal yang lebih tinggi aja hanya mengatur tata caranya ya untuk menghadap Tuhannya kan. Iya. Tapi spiritual sama semuanya, agama apapun sama spiritualnya. Sehingga ya saya diminta ngajar spiritual di spiritual medicine di Warma Dewa, yang nggak jadi masalah. Karena memang yang diajarkan spiritual yang ada di dalam diri kita, yang terkait dengan limbic sistemnya itu kan, gitu. Terima kasih banyak. Cukup jelas dok. Ya. Terima kasih. Yang berat buat kita adalah mempraktekkan be positif setiap saat itu ya. Ya, siap. Pelan-pelan. Oke, terima kasih dok. Baik. Sama-sama Pak Benar. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin raise hand bertanya langsung? Ini ada satu Pak, kalau apa bedanya tadi yang Bapak bilang dengan mungkin yang dimaksud dengan afirmasi kali ya, menempel keinginan pada tiap saat, itu kan kalau di Islam mungkin dengan doa yang tiap saat ya, di semua agama lah kita selalu berdoa untuk permintaan itu, mungkin dari sisi rohaninya kita berdoa tiap saat, kita mohon kepada yang pencipta untuk mengabulkan doa dan niat kita, sementara dibantu dengan afirmasi yang ditempel di dinding tadi kali ya Pak, gitu ya dokter? Ya. Oke, siap. Itu ada pelajaran dan teknik khusus sendiri tuh. Saya pernah ngelihat anak saya itu, dia zaman SD dia sudah menuliskan namanya dokter ini dan segitu. Dan ketika dia selesai, dia begitu mau kuliah, lulus SBMPTN, dia tulis dan itu saya merinding. Ternyata ada pelajarannya tuh waktu dia SMP dan SD. Dan kalau itu diterapkan pada setiap anak-anak kita, diajarin positif, pasti luar biasa Indonesia ini. Gitu ya dokter Daryo ya? Iya. Dan ada mungkin yang orang katakan juga self-hypnotic. Self-hypnotic. Artinya gini, kalau saya wudhu, ya, sebagai muslim ya, kan Anda wudhu cuci tangan gitu aja ya, selesai kan ya, gitu ya. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas daripada mind kita, subconscious, ya Allah, dengan wudhu ini, dengan air ini, saya yakin akan memperbaiki kesehatan jasmani rohani saya. Itu akan lain daripada Anda sekedar wudhu. Karena itu self-hypnotis.
Sehingga Anda otomatis nanti suatu saat ya akan merasakan bahwa setiap Anda wudhu, ya otomatis akan meningkat itu kesehatan jasmani dan rohani. Atau keyakinan begitu. Jadi kayak sugesti gitu ya. Tapi sebenarnya self hipnotik. Menghipnotis. Nah, hipnotik itu kaitannya sudah dengan limbic system, pembentukan limbic system. Siap. Itu dulu saya pernah ada, mungkin sama nggak Pak, yang kalau mamanya diajarkan untuk self talk ya, Ya, di depan cermin kan ya, yes, ayo berhasil, aku pasti bisa, mungkin itu ya salah satu yang itu salah satu bentuk kita melatih self hipnotik. ya Ya kayak misalnya kita ya bisa kan dengan meditasi untuk menimbulkan mindfulness, ya kan? Nah, meditasi itu banyak caranya. Nah, kalau di Islam kan dengan zikir, ya kan? Nah, kalau kita sekarang dalam zikir menikmati kata subhanallah atau Allahu Akbar atau apa ya, nah, itu kan sebenarnya sudah mengembangkan mindfulness. Tapi tentunya ketika kita berzikir, pikiran kita jangan kemana-mana. Karena itu bukan mindfulness, ya kan? Zikir-zikir tapi nggak mendapat manfaat. Nah, justru disitulah akan terbentuk suatu aspek yang bisa meningkatkan kualitas kita. Gitu, Bu, kira-kira ya. ya baik. Jadi sejalan antara raga, ucapan, satu jalan gitu ya Dok ya? Iya. Jangan kita ngomong apa, pikiran kemana, jadi nggak fokus gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa manajemennya, seorang pimpinan harus mempunyai integritas. Nah, itu kan kata integritas kaitannya ke sana. Apa yang ada di hati itu mencerminkan, ya, bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan integritasnya dia. Yep. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi? Mas Pras minta tolong, Pak Daryo, ini ada yang minta makalahnya boleh di-share melalui chat. Boleh. Silakan Mas Pras, tolong di chat ke sini ya Mas Pras. Baik Ibu, siap. Ada lagi? Silakan. MC-nya juga boleh nanya loh, silakan. Ayo, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti luar biasa Pak Daryo dari makalah tadi. Memang banyak sekali kejadian di luar sana yang membuat kita berpikir ulang dan pembatasan diri. Oh, kayaknya saya nggak bisa gitu ya. Padahal sebetulnya membatasi kemampuan kita adalah kita sendiri. Nah, kita akan membuka itu tentunya dengan latihan, karena ternyata otak yang diberikan Allah kepada kita baru terpakai 10%. Kalau tadi Pak Dari bilang ya, kalau beda saraf yang bicara tentang fungsi otak, kita harus percaya. Ya, gitu ya. Nah, ternyata baru kepakai sedikit sekali, dan masih banyak banget yang bisa kita tingkatkan supaya kita bisa menjadi lebih bermanfaat buat orang banyak. Ya, lebih berempati dan lebih kita lebih bisa lebih baik hidupnya, ya. Pengertian hidup itu adalah sebagai makhluk sosial Allah untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain, ya. Kemudian tadi satu kata yang membuat saya pegangan, punya 1000 alasan untuk menjadi gagal, gitu ya Pak ya. Tapi cukup satu alasan untuk maju dan berhasil. Mudah-mudahan kata-kata itu, kemudian yang tadi Pak Daryo berikan, bisa membuat kita untuk menjadi lebih semangat, menggali diri masing-masing, dan menggali potensi masing-masing. Umur tidak ada jadi masalah. Kalau kata Pak Daryo tadi, memang butuh waktu, tapi rasanya tidak mustahil kita mulai dari hari ini, membuat diri kita lebih jauh bermanfaat, menjadi lebih positif, dan kemudian menerapkan satu positif dalam satu hari. Terima kasih Pak Daryo, ilmunya sangat bermanfaat. Kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu sependapat dengan kami bahwa ilmu bermanfaat. Segala macam butuh pelatihan, yang sulit adalah melangkah pada pertama. Mudah-mudahan ke depan satu langkah ke depan bisa membuat perubahan besar di kemudian hari. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Yanti. Terima kasih Pak Daryo. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Dr. Afi Permatasari, dan terima kasih juga kepada Dr. Daryo Sumitro. Luar biasa materi yang disampaikan pada siang hari ini.
Ini kanan kiri yang di rumah yang mendengarkan juga ikut ini Pak Daryo. Sangat bermanfaat katanya materinya. Wah, ini apabila kita menyampaikan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, apa daripada inti daripada yang disampaikan Pak Daryo tentunya akan membuat hidup ini damai ya, Bu Afi. Jadi kita akan berintegritas, kita akan selalu membawa dalam iman, kepasrahan, tetapi intinya kita harus berbuat baik seperti itu. Acara selanjutnya adalah closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua 1 IKISindo, Dr. Nadia Rusdal, MSc, PH FICD. Kepada Bapak Edi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, salam. Kiranya tadi Pak Daryo sudah menyampaikan sekelumit Pak kalau saya lihat. Jadi masih digali lebih dalam lagi bagaimana meningkatkan mindfulness tadi. Tapi memang ini kan sebetulnya Pak Daryo kalau ngasih barangkali nggak tahu kalau di Mahadewa itu berapa semester, nah ini cuma beberapa saat. Dan tapi yang penting adalah kalau dalam saya lihat ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan mindfulness kita ini dalam memimpin diri sendiri. Dan salah satunya kalau saya katakan tadi kita harus bersyukur Pak, harus bersyukur. Jadi apa yang kita miliki tadi betul-betul kita gunakan sebaik mungkin. Jadi hati, telinga, dan mata tadi digunakan untuk segalanya untuk sebaik mungkin. Nah untuk itu kita ya berpikir positif, itulah saya lihat. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daryo dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan ceramah ini tentang unlocking the healing potential of spiritual medicine ini. Mudah-mudahan ini bisa dapat kita gunakan dalam bekerja kita sehari-hari di lingkungan kita. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada misalnya topik-topik yang menarik, silahkan menghubungi panitia untuk ditampilkan pada webinar bulan mendatang. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pertemuan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dr. Afi, Dr. Daryo. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nadia. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Itu salah satu meningkatkan mindfulness juga. Ya, betul. Terima kasih Prof. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Daryo. Terima kasih. Sama-sama. Masih. Terima kasih Mbak Aki, Mbak Yanti, terima kasih banyak.